Kalau malam ini kamu merasa capek, bukan hanya tubuhmu, tapi juga hatimu. Kalau kamu tersenyum di depan orang, tapi lelah saat sendirian, dengarkan baik-baik. Tuhan tahu kelelahanmu. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Sebelum kami membaringkan tubuh kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini akan memulihkan kami, meneguhkan kami, dan memberikan kami pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Malam Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Ayat pokok kita malam hari ini adalah Mazmur 103 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Manusia sering menilai kita dari apa yang tampak. Aktif atau tidak, kuat atau tidak, sibuk atau tidak. Tetapi Tuhan tidak melihat seperti apa yang dilihat manusia. Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu bahwa kita berusaha. Tuhan tahu bahwa kita bertahan. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita sedang lelah. Mazmur 103 tadi yang kita sudah baca sebagai ayat pokok, ayat yang ke-14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara yang dikasihi Tuhan, debu itu rapuh, debu itu terbatas, dan debu itu mudah lelah. Jangan merasa bersalah karena lelah. Tuhan tidak pernah mengharapkan kita menjadi Superman rohani. Kelelahan bukan dosa. Kejujuran itu iman. Banyak orang Kristen menekan dirinya sendiri dengan berkata, aku tidak boleh capek. Aku harus tetap kuat. Dan aku tidak boleh mengeluh. Padahal firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengerti kelelahan manusia. Matius 26 ayat 40 berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu katanya kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan perkataan Yesus. Yesus tidak berkata imanmu gagal. Tetapi Yesus berkata daging memang lemah. Di dalam Mazmur 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, mataku sudah lemah karena kesedihan, telah merosot karena semua lawanku. Saudara, Daud lelah, Daud menangis, tapi Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar di mana saja Saudara mendengarkan renungan firman Tuhan malam ini. Jujur di hadapan Tuhan itu iman. Menangis di hadapan Tuhan itu doa. Mengakui lelah bukan kelemahan, tapi kerendahan hati. Yesus memanggil orang yang lelah. Ayat yang sangat terkenal, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, perhatikan kalimat ini. Yesus tidak memanggil orang yang sudah kuat. Dia memanggil orang yang letih dan berbeban berat. Di ayat yang ke-29 dari Injil Matius 11, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, dunia menambah beban, tetapi Tuhan Yesus mengangkat beban. Jadi jangan tunggu kuat baru saudara datang kepada Tuhan. Datanglah karena kamu tidak kuat. Malam ini Tuhan tidak menuntut performa. Dia memberi kelegaan. Saudara, Tuhan memberi berkat saat kita berhenti. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini sangat dalam, saudara. Artinya ada berkat yang tidak bisa diperjuangkan. Ada pemulihan yang hanya bisa diterima. Lebih jauh di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 dikatakan di sana, tidur seorang pekerja itu nyenyak. Entah sedikit, entah banyak ia makan. Tetapi kekayaan orang kaya tidak membiarkannya tidur. Apa artinya? Tidur nyenyak itu adalah karunia. Damai sejahtera adalah pemberian Tuhan. Jadi mari saudara, berhenti memikirkan hal yang tidak bisa diselesaikan malam ini. Tuhan tetap bekerja saat kita berhenti. Iman juga berani beristirahat. Iman juga berarti berani beristirahat. Saudaraku, Tuhan memberi damai di malam hari. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tertidur. Sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman. Lebih jauh dalam Amsal pasal 3 ayat 24, jikalau engkau membaringkan diri, tidaklah engkau terkejut dan tidurmu akan nyenyak. Damai tidak datang karena masalah hilang. Damai tidak datang karena situasi sempurna. Tetapi damai datang karena kehadiran Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sebelum tidur, lepaskan satu persatu kekhawatiran. Serahkan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Lalu ucapkan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara, bagaimana respon kita malam ini? Yang pertama, lepaskan hari ini kegagalan, kesalahan, luka, mari kita lepaskan. Dan kita serahkan hari esok, sebab Tuhan sudah ada di sana.
Lalu izinkan Tuhan memulihkanmu malam ini. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya kepadamu. Sekali lagi kita ulangi, kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tuhan, aku lelah, tapi aku percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kelelahan kami. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat. Malam ini kami berhenti mengandalkan diri kami sendiri. Kami datang apa adanya. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kami saat kami beristirahat. Berikan kami tidur yang tenang sepanjang malam ini, dan hati yang damai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan malam hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, keluargamu, dan orang lain yang engkau kenal, agar mereka juga diberkati dan dilawan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.